lagi di ibadah Midweek Gabungan with Dentin. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan tidak akan berkurang bagi setiap kita. Di minggu ini kita memasuki bulan yang baru, bulan kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya teman-teman sudah merdeka bukan? Amin, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari belenggu-belenggu apapun, dari keterikatan apapun. Pastinya Tuhan sudah memerdekakan kita, sudah memulihkan kehidupan kita. Yes Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memulihkan setiap kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita mau bawa yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Yes Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curah kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk setiap rencana-Mu Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, bagi negara kami Tuhan, dan juga bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan atas kami. Untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, kami boleh beribadah Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan atas setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kau yang melawat setiap kami, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus adalah kekuatan di hidup kita. Amin. Di setiap langkah kita tidak akan gentar karena di saat kita jatuh, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Di lembah yang kelam yang kita lewati, Tuhan tetap beserta dengan kita. Dengan iman dan dengan yakin kita diselamatkan oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesus juga kita dimerdekakan. Yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita mau sorakan haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati,
Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala menyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala menyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala menyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Yes, sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan yang membuat kami mengerti betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Dan tangan-Mu Tuhan yang menuntun setiap hidup kami Tuhan. Di dalam semua rencana-Mu Tuhan, Engkau telah mengerjakannya bagi kami Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, dan sungguh besar kuasa-Mu Yesus Tuhan. Dan hanya Kau Yesus Tuhan yang kami percaya Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Dan tangan-Mu yang menuntun hidupku, dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu.
semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kami bersyukur, sungguh indah Kau Tuhan. Kau berharga bagi kami. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus Tuhan, kami percaya semua janji-Mu, Shalom, selamat malam. Sebelum kita akan berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan yang bertema kemerdekaan sejati hanya ada di dalam
Yesus. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan buk perhambaan. Perlu kita ketahui saat ini dan untuk selamanya bahwa misi utama Yesus datang ke dunia ini adalah misi pembebasan. Misi melepaskan manusia dari penindasan, dari ikatan-ikatan dan belenggu dosa. Seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19, kitab Yesaya yang dibacakan oleh Yesus waktu itu di rumah ibadat, dikatakan di sana, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan adalah keadaan awal ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia mengalami satu pembebasan, satu kemerdekaan yang sungguhnya. Tentu Tuhan tidak hanya ingin manusia itu menikmati kemerdekaan, namun Dia juga ingin menjaga kemerdekaan manusia itu sendiri. Maka di Alkitab kita temukan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya. Sampai bagaimana Tuhan membebaskan kita, bahkan semua umat manusia, dari dosa, yaitu ketika Yesus berkorban di kayu salib. Namun demikian, meski sudah dimerdekakan, kita tanpa sadar bisa membiarkan diri kita ini dipenjara kembali secara mentalitas kita dan juga kadang secara emosional kita. Misalkan, ketika kita mengalami rasa takut, maka kita akan tidak bebas untuk kita melangkah. Ketika muncul dalam hati kita ada iri hati, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Ya. Kemerdekaan ini telah diberikan oleh Tuhan, tetapi hidup di dalam kemerdekaan itu adalah satu pilihan. Oleh sebab itu, jangan biarkan iman kita ini lepas daripada Tuhan yang sebagai sumber kekuatan kita. Jangan biarkan semangat kita dan harapan kita ini kemudian lumpuh oleh apapun yang ada di luar sana yang terus mencoba kita untuk melemahkan diri kita. Dan juga jangan biarkan mata kita ini kabur daripada visi Tuhan tentang masa depan kita. Dan dikatakan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Tetaplah kita memandang kepada visi Tuhan. Biarkan roh Tuhan itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat, dan kemudian membangkitkan ketertiban dalam hidup kita. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah mengalami kemerdekaan sesungguhnya di dalam Yesus tadi? Ya, yang pertama, bahwa kita mesti belajar taat kepada Tuhan. Firman Tuhan Yesus katakan demikian di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya. Bagaimana kita belajar taat? Ya, contoh sederhana saja, di semua negara, di jalan raya itu ada banyak aturan. Dan itu berlaku untuk semua pengguna jalan, baik pejalan kaki, motor, kemudian mobil, truk, ataupun yang lain yang ada di jalan itu. Coba bayangkan kalau ada orang, motor, pengendara mobil, truk, bus yang tidak mentaati peraturan, apa yang terjadi, saudara? Tentu minimal ada kemacetan di situ. Dan juga akan terjadi kecelakaan, bahkan sampai ada kematian. Ya, itu
di jalan raya, kalau tidak taat kepada peraturan, sekalipun orang berpikir, nah kemerdekaan suka-suka saya, ya kadang kita berpikir bahwa kenapa mesti ada aturan. Perlu kita pahami bahwa aturan itu bukan membatasi kemerdekaan, tetapi dia sedang diberikan untuk menjaga kemerdekaan kita, karena kita juga berinteraksi pada orang lain. Ya, bayangkan apa jadinya kesehatan kita kalau kita ini tidak mentaati aturan dalam menjaga kesehatan. Ya, kita makan segala sesuatunya tanpa batas. Coba bayangkan apa yang terjadi. Apa juga yang terjadi ketika saudara diberikan uang saku orang tuamu dalam jangka sekian hari, tetapi kalian tidak menggunakan itu dengan bijaksana, dan akhirnya kalian kekurangan uang, dan akhirnya di hari terakhir kalian tidak bisa membeli sesuatu. Ya, coba bayangkan juga apa jadinya orang ketika sejak masa kecil tidak diajarkan untuk taat dan tunduk pada orang tua. Ya, ketika kita taat kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita ini kehilangan kemerdekaan kita, saudara. Tetapi kita akan menyerahkan kemerdekaan kita kepada Tuhan, sehingga kita ini bisa terturut dengan firman Dia. Dan kita tetap ke jalan-jalan Tuhan. Percayalah, ada rancangan Tuhan yang baik. Dan kau tidak akan pernah kehilangan kemerdekaanmu ketika engkau taat kepada firman Tuhan. Justru, istilah engkau akan dijagai kemerdekaan. Engkau akan semakin hidupmu semakin baik. Engkau akan bijaksana dalam menggunakan kehidupanmu dengan benar. Hal yang ketiga, yang kedua, adalah ketika kita belajar untuk bertanggung jawab. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 11-12, Rasul Paulus mengingatkan tentang orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Alkitab di tangan kita itu sudah mengajarkan banyak hal, nilai-nilai yang luar biasa. Ya, nilai-nilai yang penting di mata Tuhan. Orang yang bertanggung jawab, ya, tentu dia akan mengalami kehidupan yang jauh lebih benar. Kemudian sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan kehilangan kemerdekaannya. Misalkan, engkau tidak bertanggung jawab dengan dirimu, tidak bertanggung jawab dengan kesehatanmu, maka engkau akan jatuh sakit. Nah, ketika sudah jatuh sakit, maka engkau akan terbatas dalam aktivitasmu. Engkau akan tidak bisa leluasa dalam beraktivitas. Tidak akan bisa sekolah, tidak akan bisa kuliah, ya. Tidak bisa bekerja, karena apa? Nggak bertanggung jawab dengan dirimu. Demikian juga ketika engkau dikasih uang, dan engkau tidak bertanggung jawab dengan benar dalam pengelolaan uangmu. Dan suatu ketika engkau kehabisan uang, sementara kamu harus makan, kamu bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu, kamu minta uang lagi pada orang tuamu. Nah, bayangkan kalau sama-sama nggak punya duit, kan repot, saudara. Nah, kalau ada orang bekerja, kemudian mereka sudah kehabisan uang, yang terjadi mereka berhutang. Mereka akan mengalami satu ikatan kembali. Karena apa? Tidak bertanggung jawab. Kalaupun ada yang jadi masalah, jangan salahkan orang lain, situasi, dan keadaan. Tapi jadikan suatu pembelajaran untuk kita semua. Ya. Tetapi janganlah pernah kau kemudian tinggal dalam penyesalan, tapi harus bangkit. Kau harus kemudian belajar untuk tanggung jawab dengan dirimu, meletakkan semuanya yang baik. Ketika kau melakukan itu semua, engkau bukan sekedar bertindak sebagai orang merdeka, tetapi juga sebagai orang yang dewasa. Yang terakhir, ketika engkau sudah dimerdekakan, maka ada satu panggilan kehidupan yang selanjutnya, yaitu ketika engkau itu dipanggil untuk melayani. Galatia pasal 5 yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sudah banyak miliaran orang di muka bumi ini yang percaya pada Yesus. Artinya sudah segitu banyak juga orang sudah terima Yesus. Sudah segitu banyaknya Yesus sudah memerdekakan orang-orang dari belenggu dosa. Ini luar biasa. Tetapi biarlah kemerdekaan yang kita terima itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Dan Rasul Paulus mengajak kita
untuk melihat kemerdekaan sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa melayani satu dengan yang lain. Pelayanan bukan sekedar yang ada di mimbar, main musik, atau kegiatan agamawi yang lain, itu baik untuk kita lakukan. Ya, kita ambil bagian di dalamnya dan saudara mesti terlibat di dalamnya sebagai bentuk engkau itu orang yang dipercayakan Tuhan. Ada banyak bentuk pelayanan lain, yaitu ketika hidup kita ini berguna bagi orang lain. Kita menghormati orang lain, membantu orang lain, bersikap lemah lembut, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan masih banyak hal lagi yang kita bisa lakukan ketika kita menjadi teladan bagi orang lain. Kita melayani orang lain karena kita sudah merdeka. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dan ingatlah selalu untuk mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin hidup kita supaya kita terus mengalami kemerdekaan sejati. 3 hal ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dalam Kristus dan kita sudah memiliki kemerdekaan sejati, yaitu dalam Yesus. Mari kita pilih kemerdekaan, tetap percaya pada Tuhan, di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, supaya menjaga kemerdekaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam merdeka. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami, sehingga kami menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Tolong ajari kami untuk kami bisa menggunakan kemerdekaan ini, untuk kami hidup dengan benar, taat kepada Tuhan, taat untuk kami belajar Tuhan, terus kepada apa yang jadi panggilan kami. Ajari kami bertanggung jawab dengan kehidupan kami, supaya kami juga mengalami kemerdekaan terus setiap saat. Terlebih dari semuanya Tuhan, ajari kami untuk kami juga melayani satu dan lainnya oleh karena kasih. Kami percaya Tuhan kemerdekaan ini kami terima daripada Engkau dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.